حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Saya ingin melanjut apa yang saya bahas di bulan yang lalu tentang al-iman. Yang seharusnya tema ini, materi ini sudah kita fahami sejak kita dilahirkan, atau paling tidak sejak kita balik sudah memahami betul apa itu iman. Iman yang tidak hanya kita bahas secara teoritis, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil jawari atau bil arkan. Tidak hanya itu, iman adalah sesuatu yang diucapkan dengan lisan. Biasanya muqaddimah orang dikatakan beriman ketika dia berucap menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu makna qaulun bil lisan. Dan orang kalau sudah bersyahadat seperti itu diakui keislamannya, insyaallah juga keimanannya. Tentu tidak cukup dengan lisan, tapi wa'tiqadun bil jinan atau i'tiqadun bil qalb, yaitu diyakini dalam hati. Dalam hati sadar betul bahwa tidak ada ilah yang patut saya cintai dalam hidup ini kecuali rasa cinta saya satu-satunya, saya hanya cinta kepada Allah. Iman yang terpati dalam hati meyakini betul bahwa tidak ada yang patut saya takuti dalam hidup ini kecuali perasaan takut saya satu-satunya, saya hanya takut kepada Allah. Iman yang sudah masuk dalam hati ini ada kepasrahan, ada sandaran hidup, ada tawakal yang utuh, jelas bahwa sandaran hidupnya, gantungan hidupnya, tawakalnya hanya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu hati yang berbicara, meyakini betul bahwa Allah segala-galanya dalam hidup ini. Tentu nanti akan dibuktikan orang-orang beriman, ma'asyal muslimin, wa amalun bil jawarih atau bil arkan. Amal-amalnya itu dibuktikan, menunjukkan akan kejelasan iman yang dia miliki. Orang beriman pasti amalnya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkahnya, sikapnya di atas aturan Allah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kesimpulan, para ulama kemudian menyimpulkan huwa tasdiq bi kulli ma akhbarallahu bihi subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim aw ala lisani rasulihil karim tasdiqan jaziman la yukhalituhu syakkun wala raibun, yaitu
membenarkan. Orang beriman itu membenarkan apapun yang Allah beritakan kepada kita dalam kitab sucinya Al-Quran ini. Jadi orang beriman ini jamaah sekalian siap diatur oleh kitab sucinya, oleh Al-Quran ini. Ini adalah qaulullah, ini adalah firman-firman Allah, arahan-arahan Allah. Allah ketika menurunkan ke kita sebagai manusia, dipercaya untuk turun ke dunia sebagai khalifahnya di muka bumi ini, memberikan pedoman kepada kita Al-Quran. Maka orang beriman, apapun yang diberitakan oleh Allah dalam kitabnya yang mulia ini, qalu sami'na wa ata'na. Ini diperkuat dalam surat Al-Ahzab, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya ungkapan orang-orang beriman itu, idza du'u ila Allahi wa rasulih, ketika diajak ke jalan Allah dan Rasulnya, ayyaqulu apa? Sami'na wa ata'na. Kami siap mendengar dan kami siap taat. Qaulal mu'minin, itu ungkapan orang mukmin jemaah sekalian. Jadi apapun yang Allah beritakan kepada kita dalam Al-Quran ini, dia yakini betul dengan penuh kejujuran, membenarkan. Termasuk juga apa yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang biasa kita kaji itu jemaah sekalian, tasdiqan jaziman, dengan sebuah pembenaran yang mutlak, yang tidak ada tercampur di situ keraguan-keraguan sedikit pun. Apapun yang datang dari Allah, datang dari Rasulullah, orang beriman itu siap kami melaksanakan. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang beriman itu siap untuk kami menjauhi dan meninggalkannya. Inilah jamaah sekalian iman yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita ini jamaah sekalian sebagai sebaik-baik generasi, sebaik-baik umat. Di dalam surat Ali Imran ayat 110 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua ini sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat, Pak. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia ini. Dari sekian banyak umat manusia ini, kita umat Islam dipilih oleh Allah, Pak. Sampai Allah melegitimasi ini, kuntum khaira ummatin. Kalian semua adalah sebaik-baik umat. Walaupun kata As-Sayyid Muhammad Qutb dalam kitabnya Ma'alim fit Tariq dan beberapa kitab yang dia tulis itu, saya masih ingat betul, beliau mengatakan al-khairiyah di sini, kebaikan di sini, walaupun khitabnya, antumnya itu, kuntumnya itu, Pak, Allah berbicara langsung kepada Rasulullah dan para sahabatnya, generasi pertama. Dan memang generasi pertama ini selama 23 tahun dakwah Rasulullah yang sangat mulia ini jamaah sekalian menakjubkan. Tidak ada Pak abad yang lebih indah daripada abad di mana Rasulullah hidup bersama para sahabat pada waktu itu. Ayat langsung turun kepada Rasulullah dan dibuktikan, dicontohkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, dipraktekkan dalam kehidupan nyata, baik itu kaitannya dengan masalah ibadah, muamalah, akhlak, adab, hukum, semuanya kembali pada Al-Quran seperti itu. Sampai Allah melegitimasi, kuntum, engkau ya Muhammad dan para sahabatmu itu adalah sebaik-baik generasi. Kata beliau, na'am, walaupun khitabnya kepada mereka, kita pun juga bisa, Pak, untuk kembali mengulangi kata-kata khaira umat, akan diakui oleh Allah sebagai umat yang terbaik kalau kita juga mengikuti langkah-langkah apa yang diperbuat oleh Rasulullah dan para sahabatnya dulu. Nah saudara, kenapa demikian? Lanjut ayatnya, ta'muruna bil ma'ruf. Karena kalian semuanya ini sama-sama menyuruh orang untuk berbuat baik. Jadi agama kita ini, ma'asyar muslimin, agama yang tidak hanya dinikmati sendiri, Pak.
kebaikan yang kita rasakan tidak enak kalau tidak kita sebarkan pada orang lain. Minimal buat anak-anak kita, minimal buat keluarga besar kita. Ta'muruna bil ma'ruf, terus wa tanhauna 'anil munkar, dan terus menerus pula mencegah terhadap perbuatan keji dan mungkar. Jadi kemungkaran itu jamaah sekalian tidak bisa kita diam. Kalau kita ingin dilegitimasi oleh Allah sebagai khaira ummatin, sebaik-baik umat keluar di tengah-tengah umat manusia ini, amar ma'ruf dan nahi mungkar ini harus jelas. Bukan hanya tugasnya ustadz. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tugas semua kita, Pak. Dimanapun kita berada, libatkan diri kita jamaah sekalian. Saya tidak bisa bayangkan ma'asyar muslimin, ini kita pengajian buat saya di sini 1 bulan sekali, Pak, setiap Rabu ketiga di Masjid Al-Falah ini, dan besok dengan ustadz yang lainnya, besoknya juga begitu. Bayangkan kalau masing-masing kita, Pak, ini kan kebaikannya, ma'ruf, ngajak 1 orang saja, Pak, insya Allah besok bisa 2 kali lipat tempat ini ya mas sekalian diisi jumlahnya. Besoknya ngajak 1 orang lagi, Pak, 3 kali lipat, terus begitu. Jadi kalau kebaikan ini kita sebarkan, Allah melegitimasi kita sebagai umat yang paling baik di dunia ini jamaah sekalian. Begitupun ketika ada kemungkaran, ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar, terus ditutup oleh Allah, wa tu'minuna billah, ini bab yang kita bahas. Dan terus menerus mereka ini menjaga kualitas imannya. Wa tu'minuna billah, di situ Allah pakai fi'il mudhari' jamaah sekalian. Terus menerus mereka menjaga imannya, mengawal imannya, merawat imannya. Apalah artinya, Pak, kita bisa beramar ma'ruf nahi mungkar sementara iman kita bermasalah? Kosong, Pak, apa yang kita sampaikan ini. Iman, ketergantungan kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, keyakinan bahwa Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang membuat sakit kita, Allah yang menyembuhkan kita, Allah yang ngatur rezeki kita. Subhanallah. Tu'minuna billah. Nah, ikhwatal iman, balik lagi, jadi khaira ummatin, sebaik-baik umat kita ini kalau ingin diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi mungkar kita tegakkan dan jaga pula kualitas iman kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara khusus Allah juga mengingatkan kepada kita untuk menanamkan, Pak, rasa cinta, rasa iman yang utuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 170? Ya ayyuhan nas. Masya Allah, ya ayyuhan nas, qad ja'akum ar-rasulu bil haqq, qad ja'akum ar-rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairul lakum in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wahai seluruh manusia, ini bahasa Allah, Pak, kepada kita, telah datang menemui kalian Ar-Rasul Muhammad bin Abdullah, Nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam, bil haqq, yang telah membawa kebenaran. Ini saya jadi teringat, kemarin kita baru melewati bulan Rabiul Awal ya. Dan di bulan Rabiul Awal itu di mana-mana, Pak, semua orang memperingati tentang sosok manusia besar ini sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Saya jadi teringat dengan ayat yang sering dibaca dalam khutbah-khutbah Jumat oleh khatib-khatib yang ada. Supaya kita sadar, Pak, kita akan membawa misinya Rasulullah supaya diakui oleh Allah sebagai khaira ummah ini. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun huwallazi arsala rasulahu bil huda, Pak, wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Itu ada 2 ayat yang sama. Satu surat Al-Ahzab, yang surat At-Taubah, mohon maaf. Nah, surat At-Taubah ayat 33 itu. Yang kedua adalah surat As-Saff, ya, ayat 9 insyaallah. Sama, Pak, redaksinya juga sama. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya
bil huda. Apa bil huda di sini? Al-Quran. Kita semua tahu dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, hudan bil huda. Atau ayat yang setiap Ramadan kita sering dengar, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran apa? Hudan linnas, petunjuk bagi kita. Allah mengingatkan kepada kita, dialah Allah yang telah mengutus Rasulullah itu, Muhammad bin Abdullah, bil huda, dengan Al-Quran ini. Terus jabaran di Quran ini wadinil haq, dan agama yang hak ini, Islam ini, jamaah sekalian. Apa kata Allah? Liyudhhirahu ala dini kulli. Ini dakwahnya Pak. Ini amar ma'ruf nahi mungkarnya. Liyudhhirahu ala dini kulli, untuk kita proklamirkan, kita tunjukkan Pak, kepada semua agama bahwa inilah agama yang paling benar. Apa kata Allah? Walau karihal musyrikun. Walaupun nanti orang Pak yang terlibat dengan dakwah al-huda, dakwah Quran dan agama yang benar ini, orang yang melibatkan dirinya untuk mengikuti langkah-langkah Rasulullah dengan dakwah Al-Quran dan agama yang benar ini, pasti dibenci, tidak disukai sama orang-orang musyrik. Nah yang menarik, tengah-tengahnya Pak, ada dalam surat Al-Fatah. Apa kata Allah ayat 22-23 itu? Huwallazi, sama juga Pak, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, tapi tidak mengatakan lagi walau karihal musyrikun. Allah mengatakan wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Apakah kalian semua terlibat tidak dengan dakwah al-huda wa dinil haq ini? Allah akan jadi saksi Pak. Monggo tanyakan pada diri kita masing-masing saat ini, ma'asyar muslimin, sejauh mana Pak keterlibatan kita dengan dakwah Quran dan dakwah agama yang benar ini. Kita ini pengikut Rasulullah, tidak cukup Pak hanya untuk diri kita sendiri, tapi liyudhhirahu ala dini kulli, dan Allah menutup walau wa kafa billahi syahida, cukup Allah sebagai saksi. Bagaimana caranya? 23-nya apa kata Allah jamaah sekalian? Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah. Tuh ikuti Rasulullah Muhammad itu. Ikuti Muhammad Rasulullah itu. Dan orang-orang yang bersamainya, siapa itu? Para sahabat. Didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Apa kata Allah? Asyidda'u 'alal kuffar. Jelas Pak sikapnya kepada orang-orang di luar kita ini. Orang-orang kafir. Ini kalau boleh saya renungi sedikit, kufar di sini ada dua ya. Ada kufar Pak yang masih bisa bersahabat dengan kita. Ada kufar yang masih bisa bermuamalah dengan kita. Mungkin kita menghukumi orang seperti itu Pak, namanya kafir dhimmi. Kafir yang masih ada ikatan perjanjian damai dengan kita. Bisa bermuamalah dengan kita. Ya, ini hati-hati Pak. Jenengan harus punya sikap yang jelas kepada orang-orang seperti itu. Dia berbuat baik, kami orang Islam harus lebih berbuat baik lagi, lebih berbuat baik lagi pada orang ini. Dia perhatian sama kita, kita lebih perhatian lagi daripada orang ini. Ini agama kita, ma'asyar muslimin. Urusan keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu bahasa Al-Quran Pak kepada kita. Nah yang kedua, ada kafir yang memusuhi kita Pak. Ini antum harus jelas punya kesikapan tegas jamaah sekalian. Walaupun alhamdulillah Pak di negeri ini secara umum jamaah sekalian tidak sebagaimana kita dapatkan sebagaimana orang kafir yang ada pada saudara kita di Palestina. Itu jelas jamaah sekalian. Ngambil sikap yang jelas. Asyidda al-kufar. Melawan Pak. Dia membombardir, kita lawan. Sampai Allah memberikan kemenangan kepada kita. Alhamdulillah saya mendengar kisah-kisahnya jamaah sekalian, berita-berita yang nyampe kepada kita. Kemenangan demi kemenangan sudah mulai ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Keajaiban, berbagai macam keajaiban perang di Gaza ini ma'asyar muslimin luar biasa. Bayangkan Gaza yang cuma lebarnya 7 km, memanjang 35 km, dihuni tidak nyampe 3 juta manusia, itu pun banyak yang hijrah saat ini.
Dibombardir sedemikian rupa Pak, Amerika terlibat, Eropa terlibat, Inggris, Jerman, Prancis, Belanda semua, Australia juga terlibat, Singapura pun juga ikut-ikut juga. Semuanya Pak kompak untuk memborbandir. Tapi sampai sekarang Pak, Ibu, jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT, tidak jelas siapa yang menang, siapa yang kalah. Dan bertahan. Jamaah sekalian, logikanya, jangankan kemudian yang katanya Israel Pak ditakuti negara Timur Tengah secara keseluruhan Pak. Bayangkan, mujahidin yang tidak kelihatan sampai di mana wajah mereka Pak, di mana keberadaan mereka Pak, sampai sekarang. Ini Allah akan menunjukkan kebenarannya ma'asyar muslimin. Ini harus dilawan. Asyidda al-kufar. Dan dengan Pak, kita wajib membela saudara kita di sana ma'asyar muslimin. Wajib bagi kita Pak paling tidak mendoakan setiap saat pada saudara kita di sana. Dan dosa besar kalau kita tidak punya perhatian sedikit pun pada mereka. Man lam yahtam bi amril mu'minin falaysa minhum. Barang siapa tidak punya kepedulian kepada urusannya orang-orang beriman, maka orang itu bukan orang beriman kata Nabi, bukan dari golongan mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal dengan doa-doa terbaik kita. Syukur kalau kemudian kita juga bantu mereka jamaah sekalian, meringankan beban mereka. Saya dengar sekarang mereka juga menjual gandum jamaah sekalian. Itu dibuka lebar-lebar, hampir semua lembaga-lembaga charity di negeri kita berlomba-lomba untuk memasukkan. Kami juga kemarin mengirim 10 truk, 10 kontainer makanan masuk ke dalam, dan masuk sudah 3 kontainer masuk. Ini tinggal 7 lagi Pak, pelan-pelan kita kirim bersama-sama seperti itu. Nah saudara yang dimuliakan Allah SWT, ini asyidda al-kufar. Lalu bagaimana dengan kita ma'asyar muslimin di sini jamaah sekalian? Naam, kita perang secara fisik tidak ada Pak. Perang secara fisik kita tidak ada perang dengan orang-orang di luar kita, dan mereka hidup berdampingan dengan kita. Tapi ada perang-perang yang halus Pak. Apa itu? Perang ekonomi, perang di dunia pendidikan, ya, perang di dunia sosial kita. Semua dikendalikan oleh mereka ma'asyal muslimin. Ini perang. Antum harus punya ketegasan ma'asyal muslimin. Tegas Pak. Ya, saya akan bermuamalah di bab ini kepada sesama muslim. Saya harus bisa membela saudara-saudara kita. Saya sering menyampaikan bab yang satu ini, paling tidak buat kita saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita ini membelanjakan harta kita, pastikan Pak, harta kita jatuh kepada tangan sesama muslim, jangan jatuh kepada jualannya mereka jamaah sekalian. Kecuali dalam kondisi-kondisi keterpaksaan. Tidak ada tempat kau jual hanya di tempat itu, ya silakan. Tapi kalau masih kita berusaha dan dapat, bantu saudara kita. Ustadz, mahal Ustadz. Niatkan Bapak, berapa sih mahalnya? Paling bedanya 300 rupiah, 200 rupiah. Anggap kita berinfak pada saudara kita jamaah sekalian. Kapan lagi kita akan membahagiakan mereka? Ini hati-hati Pak, ini perang Pak. Namanya perang ekonomi. Perang ekonomi Pak. Saya masih belum bicara Pak, perang di dunia politik, perang di dunia pendidikan kita. Ini sekarang banyak orang-orang kita Pak bangga menyekolahkan bukan pada sekolah-sekolah kita. Padahal kita punya Al-Falah, kita punya Al-Hikmah, kita punya Al-Irsyad Pak, kita punya Al-Uswah, kita punya Mujahidin, kita punya macam-macam, kita punya Khadijah. Kenapa kita tidak menyekolahkan pada anak-anak kita di tempat-tempat seperti itu? Sambil kita bersama-sama Pak membesarkan, memberikan masukan pada mereka. Insya Allah SDM kita kuat jemaah sekalian, dan mau belajar ke arah sana. Tapi banyak di antara kita bangga Pak disekolahkan di tempat-tempat, walaupun harus bayar ratusan juta, siap bayar. Padahal belum tentu Pak begitu lulus akan bermanfaat buat umat ini ma'asyal muslimin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Rasulullah Pak. Iman kita kepada Rasulullah, siap menjalankan apa yang diperbuat Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah asyidda wal kufar. Terus berikutnya apa? Ruhama'u bainahum. Ya Allah, ini juga ujian kita semua Bapak. Satu sama lain, sesama mukmin, sesama muslim, ruhama. Ada rahmah, ada cinta, ada kasih sayang, saling melengkapi satu sama lain jemaah sekalian. Sedihnya fulan, sedih saya juga. Sakitnya fulan, sakit saya juga. Masalah fulan, masalah saya juga. Senangnya fulan, senang saya juga. Bahagianya fulan, bahagia saya juga. Jadi orang yang dipercaya oleh Allah jamaah sekalian,
untuk kemudian menjaga Pak dakwah Quran dan dakwah agama yang benar ini hanya diberikan kepada orang yang satu sama lain tidak ada masalah, jamaah sekalian. Dan ini problem kita semua saat ini. Umat susah dibersatukan. Umat saat ini Pak berjalan sendiri-sendiri, bangga dengan kelompoknya, bahkan saling menyalahkan satu sama lain, ma'asyal muslimin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kok semakin yakin jamaah sekalian bahwa pemikul agama ini Pak, dakwah al-huda wa dinil haq, dakwah Quran dan dakwah agama yang benar ini hanya diberikan kepada orang Pak yang tidak musuh satu sama, tidak ada permusuhan satu sama lain. Ruhama ubainahum, saling cinta mencintai satu sama lain. Jadi kalau ada orang Pak membawa nama-nama agama tapi dia bermusuhan dengan kelompok yang lain, dengan ustadz yang lain, dengan orang yang lain, jangan harap dakwah yang seperti itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampean lihat saat ini di media sosial apa yang terjadi, ma'asyar muslimin. Ini Pak yang kadang-kadang membuat teriris hati kita semua ya. Mudah-mudahan semua ustadz yang ada di Masjid Al-Falah ini Pak disatukan hatinya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling melengkapi satu sama lain. Dakwah yang tidak hanya sekedar beretorika, tapi dakwah yang kemudian menyatukan kepada umat ini jamaah sekalian. Dakwah ketika ketemu antara ustadz yang satu dengan ustadz yang berangkulan Pak, tunjukkan kepada umat ini tidak ada masalah. Kita satu tujuan, Rabbuna wahid, Rabb kita satu, Nabiyuna wahid, Nabi kita satu, Nabi Muhammad. Dusturuna wahid, rujukan hidup kita juga satu, Quran Pak. Sama jamaah sekalian, bacaan-bacaannya, tajwid-tajwidnya, makhrajnya juga sama Pak. Bahkan wa qiblatuna wahida, kiblat kita juga satu di Mekah sana, Ka'bah jamaah sekalian. Coba sampean perhatikan Pak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah dari masing-masing kelompok-kelompok yang ada ini, apakah Allahnya beda jamaah sekalian? Apakah nabinya beda Pak? Apakah Qur'annya beda? Apakah kiblatnya juga berbeda? Lalu kenapa kita bermusuhan satu sama lain? Orang yang dipercaya untuk mengawal dakwah Quran dan agama yang benar ini ruhama'u bainahum, satu sama lain Pak tidak ada permusuhan, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Beginilah sebelum kita kemana-mana Pak ya. Monggo Pak yang hadir di sini, ini juga para pemirsa yang melihat langsung kajian saya malam ini, tanyakan pada diri kita ini Pak, saya punya musuh tidak dalam hidup ini? Saya punya rivalitas tidak dalam musuh dalam hidup ini gitu. Apalagi kemudian Pak kita mengkaitkan terlibat dengan dakwah-dakwah mulia seperti ini, dakwah Al-Quran dan dakwah agama yang benar Pak. Terus satu sama lain tukaran Pak. Apalagi tukaran Pak, sesama pengurusnya juga tukaran. Mudah-mudahan Al-Falah ini Pak tidak ada konflik di sini jamaah sekalian. Sambil lihat Pak masjid yang banyak konflik jadi fitnah ma'asyar muslimin. Saya kebetulan diminta di masjid itu masuk di dewan syariahnya Pak. Saya sama Ustadz Agung sama Ustadz Muzaffar. Dan saya akan kawal betul Pak untuk kesatuan hati ini di antara pengurus-pengurus yang ada. Ini masjid bukan perusahaan. Ini masjid Pak rumahnya Allah. Mengelola masjid Pak tidak bisa hitam putih. Harus tahu betul Pak dengan siapa kita berhadapan. Bagaimana kita mengelola SDM yang ada. Dahulukan Pak suasana rahmah. Binalah ketika ada orang bermasalah di dalam ini jamaah kalian. Dibina lagi, tidak bisa ya sudah. Asal kita faham Pak, masih banyak SDM-SDM yang lain untuk kita besarkan di situ. Tidak bisa hitam putih ma'asyar muslimin. Kita di sini untuk menghidupkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yayasan ini Pak juga yayasan ini juga miliknya Allah, membawa nama Al-Falah. Keberhasilan, keberuntungan, ini milik Allah Pak. Ini masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan cari popularitas di sini. Bukan cari panggung di sini. Bukan cari mimbar di sini, ma'asyar muslimin. Seharusnya dakwah yang satu dengan dakwah yang lain saling melengkapi Pak. Jangan ada permusuhan di antara kita. Ketika ada permusuhan, Allah tidak akan percaya Pak kepada orang-orang seperti itu. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah. Tutiru Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamai Nabi, para sahabat itu asyidda al-kufar tapi ruhama'u bainahum. Makanya ya akhi,
Saya jadi merenung panjang ini jamaah sekalian. Kenapa Pak? Nabi ketika menginjakkan kakinya pertama di Madinah, sebelum berbicara masalah negara, ngatur umat segala macam jamaah sekalian, apa Pak? Yang pertama kali binaul masjid. Masjid Pak di Mina. Menjadi senter dakwah Nabi. Di masjid Nabi menikahkan para sahabat. Di masjid Nabi diskusi masalah negara. Di masjid Nabi juga membicarakan masalah umat. Di masjid juga Nabi latihan perang. Di masjid juga Nabi menyelesaikan semua masalah yang terjadi di tengah para sahabat ini. Jadi sahabat kalau tidak ke masjid Pak, ada yang kurang dalam hidupnya. Terus yang kedua apa? Akha bainal muhajirin wal ansar, dipersaudarakan Pak. Mustahil agama ini akan tegak kalau kita tidak bersatu. Makanya Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi apa? Jami'a. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah ini jami'a, bersama-sama Pak. Gak bisa berjalan sendiri-sendiri jamaah sekalian. Saya tidak bisa bayangkan Pak, kalau niatnya saja beda jamaah sekalian. Tidak usah kemudian pemikirannya Pak, niatnya saja beda Pak. Ya Allah, saya jadi teringat kisah awal Nabi Pak, begitu hijrah itu. Masih ada waktu ya, ketika Nabi awal hijrah ke Madinah itu jamaah. Sekarang kan keluar hadis Pak ya. Dan hadis ini Pak didengarkan oleh 70 sahabat. Cuma uniknya yang meriwayatkan cuma satu sahabat. Namanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini satu-satunya hadis Pak kemudian diletakkan oleh Imam Nawawi pada semua kitab yang dia tulis. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya seluruh amal-amal manusia tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang juga dilihat oleh Allah tergantung bagaimana dia niatnya. Jenengan Pak duduk di sini, itu diterima atau tidak, Allah mengetahui bagaimana isi hati kita di sini. Apa tujuan kita datang ke sini? Saya juga datang ke tempat ini Pak, duduk di tempat ini, membedah kitab Dalilus Sa'ili ini kepada jenengan semua, kitab Tazkiyatun Nafs seperti ini. Apa tujuan saya? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli, barang siapa hijrahnya, niatnya karena Allah dan Rasulnya, dia pasti menemui berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa hijrahnya, niatnya karena dunia yang bakal dia dapati, awem ra'atan yang kiwa, atau karena wanita yang bakal dia nikahi, na'udzubillah, fa hijratuhu ila, dapat Pak, bukan tidak dapat. Maka hijrahnya, niatnya sesuai dengan apa yang dia niatkan, dapat semuanya. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ma'asyar muslimin. Ini sering Pak saya sampaikan sebenarnya saudara sekalian, ada asbabul wurudnya Pak. Sebagaimana dalam Al-Quran kadang-kadang ada beberapa ayat namanya ada asbabun nuzul. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Itu disebabkan ada satu orang yang niat hijrahnya itu Pak bukan karena mengikuti perintah Rasul. Bukan karena Allah dan Rasulnya Pak. Bukan karena cinta kepada agama ini, tapi niatnya kan ada wanita yang bakal dia nikahi, ma'asyarul muslimin. Saya tidak tahu kenapa jarang dibahas kitab ini dalam Ibnu Daqiq Al-Id dalam kitabnya Syarah Arba'in Nawawiyah, ketika mensyarah hadis ini sampai Nabi katanya Pak ngangkat tangannya tinggi-tinggi. Jadi begitu Nabi nyampe ke Madinah Pak, berita ada salah seorang sahabat yang hijrahnya bukan karena mengikuti perintah Allah dan Rasul, tapi kan hijrahnya karena wanita yang bakal dia nikahi. Namanya Muhajir Ummu Qais. Langsung orang-orang muhajirin Pak dikumpulkan semua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemari kamu semua. Dan kelihatan wajah Nabi serius ma'asyarul muslimin. Diangkat tangan Nabi. Allahumma ungkul annal waba. Ya Allah, selamatkan kami dari wabah ini. Sahabat bingung Pak, wabah apa ini? Penyakit apa ini? Oh, enggak ada penyakit. Nabi berdoa lagi, Allahumma ungkul annal wabah, selamatkan kami dari wabah ini. Wabah apa ini? Bingung para sahabat Pak. Allahumma ungkul annal wabah, selamatkan kami dari wabah ini. Ternyata Pak, wabahnya apa? Ada satu orang Pak, dari 120 sekian sahabat yang hijrah itu, satu orang yang niatnya bukan karena Allah dan Rasul dianggap wabah sama Nabi. Saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tahu wabah Pak ya? Kayak kemarin 2 tahun yang lalu kita Pak terkena wabah namanya apa? Virus apa? Covid jamaah sekalian ya. Itu tidak bisa dibendung jamaah sekalian. Semua kita merasakan suasana itu Pak. Ini wabah cepat menular Pak.
Kalau enggak segera dieksekusi cepat menular ma'asyal muslimin. Saya cuma merenung, satu orang saja dianggap wabah sama Rasulullah. Bagaimana kalau dua orang Pak yang niatnya bukan karena Allah, ada dua wabah Pak. Bagaimana kalau yang niatnya bukan karena Allah tiga orang Pak, ada tiga wabah berarti Pak. Satu wabah saja Pak sudah menggoncang, mempengaruhi sekian banyak orang. Dari situ para sahabat mengatakan ma'asyal muslimin, hati-hati Pak, nata hati ini, nata niat ini. Bahwa apa yang kita perbuat ini saya hanya mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Tata keikhlasan, tata niat kita. Mencontoh apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, jangan kaget Pak. Kita sering mendapatkan Pak lembaga-lembaga yang mengatasnamakan agama, apakah itu sekolah, apakah itu masjid seperti ini, atau lembaga pesantren apa segala macam, kadang-kadang banyak konflik. Apa masalahnya Pak? Ujung-ujungnya masalah apa jemaah sekalian? Masalah hati jemaah sekalian. Kepentingannya berbeda Pak, niatnya berbeda. Maka penyatuan hati ini Pak terus-menerus perlu kita kawal kalau kita ingin mencontoh Rasulullah. Dan ketika hati sudah berbeda ma'asyar muslimin, retak Pak hubungan kita. Apa kata Allah? Ruhama'u bainahum, tidak akan terjadi Pak. Nah karena kepentingannya sudah beda ma'asyar muslimin. Saya tidak bisa bayangkan Pak, bagaimana kalau ketakmiran masjid ini Pak, niatnya berbeda Pak. Seksi dakwanya begini, seksi sosialnya begini, yang lainnya begini, apalagi memang sengaja ke masjid numpang hidup ma'asyar muslimin, bukan menghidupkan masjid, semakin kacau lagi saudara sekalian. Ngelolanya capek Pak. Tapi kalau hati kita tata, hanya muncul Pak persaudaraan yang kuat. Orang kalau sudah ruhama ubainahum, cintanya karena Allah, dia menasihati temannya Pak, tidak punya beban. Dan bebannya ketika dinasihati oleh temannya juga merasa berterima kasih. Dia telah menyelamatkan saya. Itu Pak indahnya kalau orang ruhama ubainahum. Dia mencintainya karena Allah. Marahnya pun karena Allah, memberinya karena Allah, tidak memberi juga karena Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ruhama ubainahum. Terus ditutup Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarahum ruk'an sujjadan, ya Allah, yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Kalian melihat bagaimana mereka-mereka itu, kata Allah, tarahum, malam harinya Pak, ruk'an sujjadan, mereka rukuk, mereka sujud. Makanya wajar ya akhi, para sahabat ini Pak diakui langsung oleh Allah sebagai khaira ummatin ukhrijat linnas. Siangnya Pak siap membersamai Nabi dalam jihad, malamnya Pak jadi ruhban, jadi rahib-rahib Pak yang berkomunikasi. Dia sujud, dia ruku, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang Pak mengatasnamakan dakwah Quran, dakwah agama yang benar, tapi sepanjang malam tidur terus Pak, bangunnya hanya subuh saja. Itu pun terlambat, itu pun tidak ke masjid juga. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khaira ummatin, pengikut Rasulullah, tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan, yang dia cari Pak fadla minallah, keutamaan dari Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan ridhonya orang lain. Tidak takut Pak terhadap cercaan orang, yang penting saya tidak dicerca oleh Allah. Tidak berharap Pak apresiasi orang, yang penting saya diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia perbuat Pak, semuanya serba Allah. Yabtaguna fadlan, yang mereka cari keutamaan dari Allah. Fadla minallah wa ridwana, dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terus terakhir apa kata Allah? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kelihatan Pak dari wajah-wajah mereka Pak, wajah-wajah yang menyenangkan. Karena pagi harinya Pak bersama Rasulullah, siang harinya Pak berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tampil wajah-wajah mereka Pak, wajah-wajah yang menyenangkan Pak, wajah-wajah iman. Kata Syed Qutb, Qur'anun yamshi, Quran yang berjalan ma'asyar muslimin. Umat itu para sahabat Pak semuanya menjadi problem solver, bisa menyelesaikan problem umat. Semua para tabi'in Pak menghargai Pak para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Keberadaan mereka Pak dipuji-puji. Kalau sampean lihat dalam Al-Jarh wa Ta'dil atau ilmu mustalahul hadis dan lain sebagainya, jemaah sekalian, bagaimana Pak komentar para tabi'in kepada para sahabat. Sahabat mengomentari Rasulullah, terasa sekali Pak.
Kenapa? Itulah umat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman, Pak, yang sudah masuk ke dalam hati kita, iman yang menggelora, yang menjadikan Allah segala-galanya dalam hidup ini. Siap untuk mengikuti langkah-langkah Rasulullah, apapun cari Gusti Allah dan cari Kanjeng Nabi, sami'na wa ata'na. Sunnah-sunnahnya siap kita hidupkan, apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya siap kita untuk meninggalkannya. Orang-orang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti mendapatkan curahan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kokohkan iman kita jamaah sekalian. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Habbib ilaina al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من جنودك المخلصين برحمتك يا أكرم الأكرمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.